sahabat 10 minutes. Jumpa lagi kita berjumpa. Kali ini kita akan membahas film Last of Flower. Film yang menceritakan tentang balas dendam seorang istri kepada suaminya yang telah mengkhianatinya. Film yang diawali dengan tarian striptease ala Korea di tempat para berkumpulnya lelaki pemburu lempit. Salah satunya sebut saja namanya Sultan. Dia adalah seorang pejabat kerajaan yang senang berkumpul dengan teman-temannya di tempat pemburu lempit. Scene pun berganti. Diceritakan ada pelayan baru yang datang dari desa, sebut saja namanya Paijem. Dia bekerja di salah satu pejabat istana, sebut saja namanya Brewok. Tanpa sepengetahuan Paijem, sang pacar menyusul ke istana dan berusaha menemuinya, namun dihalangi oleh pengawal istana karena telah membuat keributan, dan dia pun diusir. Suatu hari, sang sultan berkunjung ke tempatnya Brewok dan melihat si Paijem. Sang sultan langsung jatuh cinta kepada Paijem dan langsung melamarnya kepada si Brewok. Si Brewok terkejut. Si Brewok langsung menyampaikan pesan daripada sang sultan kepada Paijem. Paijem menerima lamaran sang sultan. Tanpa pikir panjang, sang sultan memboyong Paijem ke rumahnya. Di perjalanan, sang pacar, sebut saja Paijo, melihat Paijem diboyong oleh sang sultan. Dia pun bengong. Pernikahan pun digelar antara sang sultan dengan Paijem. Semua kerabat diundang untuk menyaksikan pernikahan mereka. Sementara Paijo bersedih, gundah gulana. Selesai upacara pernikahan, pesta pun digelar di antara mereka. Paijem pun berusaha menikmati dan pasrah. Sementara sang sultan mulai mengecup setiap lekuk tubuh Paijem. Paijem pun dibuat meremelek oleh kecupan sang sultan. Saat batang sang sultan menancap, Paijem pun mengerang keenaan. Walaupun sudah menikah, kebiasaan sang sultan tidak berkurang. Dia tetap bermain perempuan. Hal ini diketahui oleh Paijo dan tidak diterima Paijem diperlakukan seperti itu oleh sang sultan. Di suatu malam, saat Paijem sedang membaca buku, dia mendengar suara desah-desahan di kamar sebelah. Dia pun penasaran. Alangkah terkejutnya Paijem melihat apa yang terjadi di kamar sebelah. Suaminya sedang berkuda-kudaan dengan wanita lain. Dunia terasa gelap, hatinya menjadi hancur berkeping-keping. Sejak kejadian itu, hubungan di antara mereka berdua menjadi tidak harmonis lagi. Sang sultan sering marah-marah, entah apa sebabnya, yang membuat Paijem bingung dan tidak mengerti. Di suatu malam, sang sultan datang dalam keadaan mabuk dan ingin bercocok tanam dengan istrinya. Namun istrinya tidak bersedia. Karena saking ngebetnya, sang sultan memaksa istrinya untuk melayaninya. Keesokan harinya, Paijem melapor kepada si Brewok. Namun justru si Paijem yang disalahkan oleh si Brewok tidak bisa melayani suami. Dan saking putus asanya, Paijem ingin bunuh diri, namun diselamatkan oleh Paijo. Sementara itu, tanpa diketahui oleh masyarakat umum, sang raja turun ke bawah, mengawasi perkembangan anak buahnya, termasuk si sultan. Paijem pun melihat dengan sendiri tingkah laku suaminya. Sejak saat itu, Paijem bertekad untuk balas dendam. Dia mempelajari semua buku untuk menjadi seorang pelacur. Dia ingin balas dendam, dan dia ingin menjadi pelacur kelas tinggi dan profesional. Setelah mempelajari semua literaturnya, dia pun memasang pelang sebagai rumah bordir, dan dia pun mulai bereaksi dengan menarik para pelanggan di tempat
rumah bordirnya. Para tamu yang datang merasa kagum akan kepintaran menari dan menyanyinya, di samping itu akan kecantikannya, dan membuat semua bertejak kagum dan tergila-gila, termasuk mantan suaminya. Dan sejak saat itu, Paijem menjadi terkenal dan menjadi perbincangan buah bibir di kalangan masyarakat. Dan semua masyarakat ingin bercocok tanam dengannya. Bahkan, para lelaki yang ingin bercocok tanam dengannya rela mengantri, termasuk bekas suaminya. Dia bahkan menggunakan koneksi lewat orang dalam, namun selalu kandas dan ditolak oleh sang Paijem. Untuk dapat bercocok tanam dengan Paijem tidak mudah, dan salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah menulis namanya di tangannya sendiri, baru bisa bercocok tanam dengan Paijem. Kalau sudah syarat itu terpenuhi, dia baru bisa melepas cadarnya dan bersiap-siap bercocok tanam di sarang lempitnya. Bekas suaminya pun mendengar syarat itu. Dia menimbang-nimbang, bahkan sang raja pun mendengar syarat itu dan memastikan kepada pelayannya. Sang raja penasaran ingin mencicipi juga sarang si lempitnya Paijem. Paijem terus bereaksi dan terus membuka lowongan. Semua yang ingin bercocok tanam dengannya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, baru bisa bercocok tanam. Sementara itu, sang Paijo sangat sedih. Saking terkenalnya, Paijem membuat sang raja penasaran, dan dia ingin ikut mencicipi sarang lempitnya si Paijem. Dan dia pun bertemu dengan Paijem dan langsung bercocok tanam dengannya. Dan sang mantan suami masih penasaran dan ingin bercocok tanam dengannya. Namun, ketika dibuka cadarnya, alangkah terkejutnya sang mantan suami bahwa yang selama ini menjadi pelacur terkenal adalah mantan istrinya. Hal ini membuat sang sultan menjadi sangat marah dan sedih. Dia ingin membalas dendam kepada orang-orang yang pernah meniduri bekas mantan istrinya. Dan dia pun mengunus pedang dan datang ke rumah bordir. Semua yang ada di rumah bordir itu dibabat habis dengan pedangnya. Tindakan sultan membuat keributan di rumah bordir dan suasana menjadi tidak tenang dan kondusif. Semua orang membicarakannya, dan hal ini membuat kondisi menjadi semakin tegang. Raja memerintahkan untuk menangkap semua orang yang ada di rumah bordir, termasuk Paijem. Paijem yang diajak lari oleh Paijo untuk menyelamatkan diri, dia tidak mau. Dia justru memilih untuk menyerahkan diri ke kerajaan untuk bisa diadili, karena sebenarnya dia ingin mati. Semua orang yang pernah meniduri Paijem diadili oleh pengawal istana kerajaan. Di sana dia disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan dia dihukum dan dipukul oleh para pengawal kerajaan. Hal ini adalah perintah raja. Dan untuk menutupi aibnya raja yang pernah tidur dengan Paijem, maka raja mengeluarkan maklumat agar semua orang dibunuhnya, termasuk Paijem. Hal ini membuat masyarakat menjadi kasihan kepada Paijem, termasuk brewok dan sultan. Dan terutama si Paijo ingin menyelamatkan sang kekasih hati yaitu Paijem. Namun sia-sia, keduanya dibunuh oleh para pengawal kerajaan. Dan akhirnya Paijem dan Paijo ketemu di surga. Dan cerita pun selesai.